Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatin yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyyil qadir al-'azimil jadd wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah, maka kita tidak akan pernah tahu melakukan apapun kebaikan di atas dunia ini. Ini semuanya dikarenakan kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat menyampaikan semua ajaran agama ini kepada kita, sehingga sangatlah pantas dan layak bagi kita untuk memuji baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kita semuanya telah mendapatkan syafaat yang akan diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya kita telah membahas ayat 11 sampai dengan ayat 14 di mana Allah menjelaskan dan bersumpah kembali. Allah bersumpah demi langit yang mengandung air hujan dan demi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas muka bumi. Kesemuanya itu merupakan perkataan dari Allah, bahwasanya Al-Quran itu merupakan kebenaran dari Allah, dan Al-Quran itu apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukanlah senda gurau. Maka di 2 ayat terakhir ini Allah tutupi dengan 2 ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakidu kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. 3 ayat ini merupakan penutup dari surat At-Tariq, dan ini adalah penjelasan tentang bahwasanya innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu mempunyai rencana yang jahat terhadap agama Allah ini. Mereka mempunyai rencana yang jahat terhadap Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah membalas rencana jahat mereka itu dengan jawaban wa akidu kaida, dan Allah mempunyai rencana yang jauh lebih dahsyat dari apa yang mereka rencanakan. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hidup di dunia ini ruwaida, yaitu
ligharabatihi wa alaihi faqawli wa akidu kaida. Ini menunjukkan bahwasanya berita yang disampaikan ini adalah berita yang benar. Berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang apa? Tentang hari pembalasan, tentang adanya pembalasan, tentang adanya mizan, tentang adanya hari akhirat, tentang adanya surga dan neraka. Ini merupakan semuanya adalah berita yang pasti. Ini semuanya itu adalah berita yang nyata. Akan tetapi banyak dari antara manusia yang lalai terhadap berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi qawlihi wa akidu kaida tatatayyamu lahu idmash wa iddasilahum hina yasma'unahu. Ini agar apa? Agar bahwasanya mereka yang mendengarkan, orang-orang yang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap baginda Rasulullah SAW, mereka mendengarkan langsung bahwasanya rencana mereka itu adalah akan dibalas oleh Allah dengan rencana yang dahsyat. Di dalam ayat yang lain, pada saat orang-orang kafir merencanakan sesuatu yang jahat dan mereka berlelah payah untuk menghancurkan apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan apapun yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi umat Nabi Muhammad harus juga melakukan upaya dengan berlelah payah. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat kita melakukan upaya dengan berlelah payah, maka kita ada tempat mengadunya. Kepada siapa kita mengadu? Kita mengadu kepada Allah. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan pada saat mereka berupaya untuk menggoda kita, menghancurkan generasi kita dengan upaya yang sangat lelah, dengan upaya yang sangat berlelah payah. Akan tetapi pada saat kita mengantisipasi, mendidik, membackup generasi kita, membackup gerakan dakwah kita ini, maka ada tempat yang kita mengadunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita berhenti melakukan kebaikan. Pada saat kita membuat sebuah inisiasi gerakan, katakanlah gerakan salat berjamaah, pada saat kita melakukan gerakan untuk menyantuni anak yatim, pada saat kita melakukan gerakan dakwah-dakwah yang dapat membanggakan agama Allah, yang meneruskan agama Allah ini sampai dengan hari akhirat, maka ingatlah, kelelahan kita itu akan kita adukan kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah sendiri mengatakan wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Dan pada saat mereka melakukan upaya-upaya untuk menghancurkan generasi kita, lihatlah bagaimana setiap masa itu diciptakan permainan yang membuat lalai. Bukan hanya anak-anak yang lalai, akan tetapi orang tua pun bisa lalai. Dulu di saat kita masih kecil, di saat saya masih kecil, tidak ada permainan-permainan seperti permainan hari ini. Akan tetapi bagaimana kita membackup generasi kita agar mereka tidak terjerumus dengan segala kelalaian tersebut. Inilah tugas kita. Dan tugas kita pada saat sudah kita membackup dan kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak ada tempat mengadunya. Mereka tidak mempunyai Tuhan. Mereka tidak ada yang maha kuasa. Saya sering menyatakan bahwasanya upaya teknologi kecanggihan yang dimiliki oleh orang-orang barat itu jauh lebih canggih. Di tahun 1999, sewaktu saya studi di Mesir, saya sudah melihat di Israel itu senapan yang bisa dipatahkan, senapan laras panjang itu bisa dipatahkan, dan itu mempunyai monitor. Bayangkan mereka untuk menembak orang di sebelah tembok itu tidak dengan melihat langsung. Ini kecanggihan yang dimiliki oleh orang-orang barat. Namun apakah umat Islam itu akan merasa putus asa? Tidak. Dikarenakan apa? Dikarenakan umat Islam mempunyai Allah yang maha kuasa. Inilah yang membuat kita itu akan menang di segala lini,
Dikarenakan pada saat kita taat dan patuh kepada Allah, dan Allah kita itu maha segala-galanya, maka di saat orang mempunyai teknologi yang canggih, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau seandainya hubungan kita dengan Allah tidak baik, bagaimana mungkin kita akan bisa mendapat pertolongan dari Allah? Jemaah yang dirahmati Allah, wa akidu kaida, dan bahwasanya rencana Allah itu jauh lebih dahsyat. Maka jangan pernah bermaksiat kepada Allah, jangan pernah berpaling dari Allah, jangan pernah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan mendapatkan pertolongan darinya. Lihatlah semua pertempuran, peperangan yang dilakoni oleh umat Islam, tidak ada yang bisa menang jika dilihat dari kemampuan militernya. Indonesia bisa merdeka bukan dikarenakan persenjataannya, akan tetapi dikarenakan doa dari orang-orang yang saleh, perjuangan orang-orang yang ikhlas, sehingga kita bisa merdeka. Kalau dilihat dari segi apa dinamakan dengan peralatan yang kita miliki, jauh lebih canggih peralatan yang dimiliki oleh penjajah. Begitu juga dengan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Perang Badar, umat Islam hanya 314 orang melawan 1000 orang. Bayangkan, tidak akan pernah bisa menang 300 melawan 1000. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah, inilah bukti yang dikatakan oleh Allah, wa akidu kaida. Rencana Allah itu jauh lebih dahsyat. Mereka punya rencana untuk mengusir orang-orang Islam dari Madinah, akan tetapi rencana Allah jauh lebih dahsyat, memenangkan peperangan Badar. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukanlah kalian yang memanah, akan tetapi kami yang memanah. Bayangkan, pasukan dari Allah itu diturunkan. Malaikat yang dikirim di dalam peperangan Badar itu adalah malaikat terbaik, dan orang-orang yang terlibat di dalam perang Badar itu adalah orang-orang yang terbaik, sahabat yang terbaik. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada ayat ke-17, ayat yang terakhir, Allah menyatakan famahilil kafirina amhilhum waida. Al-fa di sini adalah litafri' al-amru bil imhal ala majmu'il kalam as-sadiq min qawli innahu laqawlun fasl. Ini untuk membedakan pembicaraan dengan sebelumnya. Dikarenakan makna fa itu banyak, di antara salah satu maknanya itu adalah untuk membedakan. Sedangkan penggunaan fa di lain makna lagi itu bisa digunakan untuk hal yang berurutan tanpa ada jeda. Begitulah juga bahwasanya pada saat Allah menjelaskan rencana orang-orang kafir itu adalah rencana yang jahat, maka pada saat itu Allah akan membalas rencana mereka dengan rencana yang lebih dahsyat, dan tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Dikarenakan apa? Famahilil kafirin, bahwasanya kehidupan orang-orang kafir ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang ingkar terhadap Allah, kehidupan mereka itu jauh sangat singkat. Ruwaida. Apa yang dimaksud dengan ruwaida di sini? Imam Ibnu Ashur menjelaskan, Wat-tamhil masdarun hal bima'na umhil, wa huwa al-intidar ila waqtin mu'ayyan aw ghairu mu'ayyan. Penungguan, penantian yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu adalah penantian yang sangatlah singkat. Kalau tidak percaya, mereka itu ada yang mati di dalam perang Badar, mereka itu ada yang mati di dalam perang Uhud, mereka itu ada yang mati di dalam perang Khandaq. Tidak lama, kehidupan ini tidak lama. Sepanjang apapun umur kita, paling lama kita itu punya umur 100 tahun. Kalau udah lebih 100 tahun itu tidak ada efektif lagi kehidupan kita. Maka pada saat kita diberikan umur oleh Allah, jadikan segala dedikasi umur kita ini adalah sebagai pengabdian diri kita kepada Allah, untuk memperjuangkan agama Allah dengan apapun kemampuan yang kita miliki, dengan apapun upaya yang ada pada diri kita. Jadikan apapun pangkat yang kita miliki, berikanlah kontribusinya untuk agama Allah ini. Tolong agama
Agar apa? Agar ada orang yang menyembah Allah, agar ada orang yang taat kepada Allah sampai dengan hari akhirat. Kenapa kita hari ini mau melaksanakan salat subuh berjamaah? Dikarenakan syiar ini merupakan agar ada di antara saudara-saudara kita yang belum tumbuh kesadaran di dalam jiwanya. Mereka tumbuh kesadaran agar mau memuji Allah sampai dengan hari akhir. Kenapa kita melakukan pengajian? Dikarenakan dengan pengajian ini umur kita tidak panjang, tapi ada yang bermanfaat yang didengarkan oleh jamaah. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa menerapkan apa yang didapati dari hasil pengajian, dan mereka menerapkannya sampai dengan meninggal. Maka itulah yang akan menjadi amal jaya. Penantian kehidupan kita itu singkat, jemaah yang dirahmati Allah. Ada di antara kita bahkan paling banyak di antara manusia dan dicabut nyawanya itu adalah pada sangat muda. Berapa banyak anak-anak muda Allah cabut nyawanya, dan angka kematian anak muda jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kematian orang tua. Lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak di antara orang tua ayahnya masih tua, ayahnya yang sangat tua masih diberikan umur panjang, sedangkan anaknya sudah dicabut umurnya. Menandakan tua muda bukan suatu jaminan bagi seseorang itu untuk mempunyai umur panjang. Sakit juga demikian. Berapa banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun dia sakit, tapi Allah tidak mencabut nyawanya. Agar apa? Agar dihapuskan segala dosa yang dia miliki. Agar apa? Agar orang tersebut mempunyai kedekatan dengan Allah. Dengan sakit tersebut dia merubah pola hidupnya. Allah mencabut kenikmatan tersebut agar apa? Agar dia mengadu kepada Allah, agar dia lebih dekat kepada Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya Imam Ibnu Ashur mengatakan ruwaida. At-tasghir ruwaida bi dhammi ra wa ba'dil waw la'allahu ismun masdar aw qiyas al-masdari. Fahuwa raddun bi fathil ra wa sukunil waw wa huwa al-mahmul wa adam al-ajal. Bahwasanya ruwaida itu adalah merupakan penantian yang sangat-sangat sebentar dan tidak ada terburu-buru. Ini yang dikatakan beda antara penantian yang sementara dan buru-buru. Akan tetapi penantian orang kafir itu adalah penantian yang sementara namun tidak buru-buru. Ini yang sangat luar biasa penjelasannya. Wal makna intidhar ma sayaj'alu bihim wa la tasta'jiluna lahumul intidhar turabbisu wal itiyat. Bahwasanya penantian mereka itu sama sekali tidak buru-buru, tidak pernah tergesa-gesa. Lihatlah bagaimana kehidupan mereka. Pada saat kita hidup di Eropa, kita akan memperhatikan mereka itu akan bekerja dengan susah payah. Lihat orang-orang bule, mereka bekerja dengan sangat susah payah. Pada saat mereka mempunyai hasil, apa yang mereka lakukan? Mereka menikmatinya. Mereka liburan, mereka jalan-jalan. Tidak ada yang buru-buru. Ini yang dinamakan dengan penantian ruwaida. Akan tetapi ingat, penantian mereka itu hanyalah sementara. Hanya sementara. Bahkan di dalam tatanan kehidupan sosiologi orang-orang barat, seorang anak itu tidak akan pernah merasakan, seorang ibu, seorang orang tua itu tidak pernah akan bisa merasakan bagaimana hubungan yang enak, bagaimana hubungan yang harmonis dengan anaknya. Dikarenakan apa? Di umur 17 tahun seorang anak itu tidak boleh lagi diatur oleh orang tuanya. Bayangkan. Sehingga apa? Banyak orang tua di Eropa itu pada saat dia masuk Islam, ya, pada saat dia masuk Islam tertarik. Kenapa? Karena adanya perhatian dari menantunya. Pada saat anaknya menikah dengan Muslim, menantunya itu memperhatikan dia sehingga dia masuk Islam. Karena di dalam tradisi sosiologi orang-orang Eropa, seorang anak itu tidak akan pernah lagi mengopen orang tuanya. Bahkan ada teman dari Prancis, dia itu masuk Islam dan dia mengubah kehidupannya. Bagaimana dia melayani ibunya? Pada saat itu ibunya dilayani dengan sangat luar biasa. Setiap pagi dibuatin teh kepada ibunya. Setiap pagi dia buatin makanan kesukaan ibunya. Sehingga suatu hari ibunya heran melihat setelah 2 bulan pelayanan dari anaknya. Ibunya bertanya, apa yang membuatmu berubah?
Sang anak menjawab, Islam yang membuat saya berubah. Sehingga apa? Ibunya dari tidak beriman bisa menjadi beriman. Karena apa? Karena pelayanan seorang anak terhadap orang tua. Islam mengajarkan hal seperti itu. Walaupun orang tua kita itu bukan muslim, tetapi Islam harus melayaninya, sehingga ibunya mendapatkan hidayah dikarenakan pelayanan dari seorang anak. Inilah penantian yang sangat-sangat sementara, dan penantian tersebut tidak berlalu. Semoga pada saat Allah memberikan umur panjang kepada kita, jadikanlah penantian ini penantian yang bisa membuat kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bertambah kecintaan kita kepada Allah, dan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.